Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 02302009. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perusahaan kami yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Anun Pradista dari Prodi Akuntansi dengan NIM 02302006. Perkenalkan, saya Meliana Sinjasari dari Prodi Akuntansi dengan NIM 02302007. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilningrum dari Prodi Akuntansi dengan NIM 02302017. Berikut ini penjelasan dari video kami. Selamat menyaksikan. Transaksi fotokopi Trimedia bulan Agustus 2023. Pada tanggal 1 Agustus 2023, fotokopi investasi awal berupa modal secara kontan sebesar 25 juta. Berarti kas bertambah di debit 25 juta dan modal di kredit 25 juta. Pada tanggal 2 Agustus membayar sewa ruko sebesar 6 juta. Berarti sewa dibayar muka di debit 6 juta dan kas berkurang di kredit 6 juta. Tanggal 6 Agustus menjual salah satu mesin fotokopi secara kredit sebesar 1 juta. Berarti piutang usaha bertambah di debit menjadi 1 juta dan pendapatan bertambah di kredit 1 juta. Pada tanggal 7 Agustus perusahaan membeli perlengkapan seharga 5 juta dan peralatan seharga 2.500.000 secara tunai. Berarti perlengkapan bertambah di debit 5 juta dan peralatan bertambah di debit 2.500.000, kemudian kas berkurang di kredit menjadi 7.500.000. Pada tanggal 9 Agustus menerima jasa fotokopi sebesar 300.000 secara tunai. Berarti kas bertambah di debit 300.000 dan pendapatan jasa di kredit 300.000. Kemudian tanggal 10 Agustus membayar pemasangan iklan di muka sebesar 450.000. Iklan dibayar di muka di debit 450.000, kemudian kas berkurang di kredit 450.000. Pada tanggal 12 Agustus membeli perlengkapan lagi berupa kertas HVS ukuran A4, F4 dan perlengkapan lainnya mencapai 1 juta rupiah. Berarti perlengkapan bertambah 1 juta di debit, kemudian kas berkurang di kredit, kas berkurang 1 juta di kredit. Pada tanggal 13 Agustus menerima jasa dari pembuatan banner sebesar 1 juta. Berarti kas bertambah 1 juta di debit, kemudian pendapatan jasa di kredit 1 juta. Tanggal 14 Agustus membeli peralatan berupa mesin printer lagi secara kredit sebesar 800.000. Berarti peralatan bertambah di debit 800.000, kemudian hutang bertambah di kredit 800.000. Pada tanggal 15 Agustus Nona Trimedia mengambil kas sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Berarti prive bertambah 1.500.000 di debit, kemudian kas berkurang 1.500.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 19 Agustus menerima jasa fotokopi dan print sebesar 70.000. Berarti kas bertambah di debit 70.000, kemudian pendapatan jasa di kredit sebesar 70.000. Pada tanggal 20 Agustus membayar gaji karyawan sebesar 950.000. Berarti beban gaji berkurang di debit 950.000 dan kas berkurang di kredit 950.000. Pada tanggal 21 Agustus membayar tagihan internet sebesar 300.000. Berarti beban internet berkurang di debit 300.000, kemudian kas berkurang di kredit 300.000. Kemudian tanggal 25 Agustus membayar beban lain-lain sebesar 150.000. Beban lain-lain berkurang di debit 150.000, kemudian kas berkurang di kredit 150.000. Selanjutnya kita ke buku besar fotokopi Trimedia per Agustus 2023.
Kas di debit sejumlah 8.520.000, perlengkapan di debit sejumlah 5.200.000, sewa dibayar di muka di debit sejumlah 4 juta, piutang usaha di debit sejumlah 1 juta, iklan dibayar di muka di debit sejumlah 100.000, peralatan di debit sejumlah 3.300.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sejumlah 330, utang usaha di kredit sejumlah 800, gaji yang harus dibayar sejumlah 150 di kredit, modal di kredit sejumlah, pendapatan di kredit sejumlah 2.370.000, beban gaji di debit sejumlah 1.100.000, beban perlengkapan di debit sejumlah 800.000, beban internet di debit sejumlah 300.000, beban lain-lain di debit sejumlah 150.000, beban penyusutan peralatan di debit sejumlah 330, beban sewa di debit sejumlah 2 juta, dan beban iklan di debit sejumlah 350.000. Dan selanjutnya itu ada neraca saldo tentang fotokopi Trimedia per Agustus 2023. Nah, di sini ada akun. Di akun itu ada kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, piutang usaha, iklan dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal, prive, pendapat, beban gaji, beban internet, dan beban lain-lainnya. Nah, di kas ini ada debitnya itu merupakan 8.520.000, dan perlengkapannya itu debitnya 6 juta, dan sewa dibayar mukanya itu ada 6 juta. Di piutang usahanya juga ada di debit, yaitu totalnya 1 juta, dan iklan dibayar di muka itu juga di debit, yaitu 450.000, dan peralatan ada 3.300.000 yaitu di debit. Sedangkan di utang usaha itu ada di kredit. Di kredit itu dia totalnya 800.000 dan modal 25 juta. Prive juga ada di debit, yaitu 1.500.000. Pendapatan gaji ada di kredit, yaitu 2.370.000. Beban gajinya 950.000, dan beban internetnya itu ada 3 juta. Beban lain-lainnya itu ada 150. Nah, dari jumlah di atas, dari debit dan kredit, debit dijumlahkan keseluruhannya adalah 28.170.000. Sedangkan kredit juga dijumlahkan juga menghasilkan 28.170.000. Jadi debit dan kredit itu hasilnya harus sama. Ya, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian dari data yang sudah disesuaikan pada tanggal 31 Agustus 2023. Untuk yang pertama, dari harga perolehan, peralatan disusutkan 10%. Jadi neraca saldonya, peralatan itu di debit sebesar 3.300.000 disusutkan, jadi 10%. Jadinya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 330.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 330.000. Untuk data penyesuaian yang kedua, sewa dibayar di muka, dibayar 1 Mei 2023 untuk 1 tahun. Di neraca saldo, sewa dibayar di muka sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Jadi untuk 1 bulannya itu 500.000, sedangkan sewa dibayar di muka dibayar 1 Mei. 1 Mei ke Agustus jadi 4 bulan, jadi 500.000 dikali 4 sama dengan 2 juta. Jadi beban sewa di debit sebesar 2 juta dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 2 juta. Untuk data penyesuaian yang ketiga, beban gaji yang masih harus dibayar 150.000. Jadi beban gaji di debit sebesar 150.000, utang gaji di kredit sebesar 150.000. Selanjutnya perlengkapan yang sudah dipakai 800.000. Beban perlengkapan di debit sebesar 800.000, perlengkapan di kredit sebesar 800.000. Kemudian yang terakhir, beban iklan yang belum diterbitkan 100.000. Sedangkan iklan yang sudah dibayar di muka itu 450.000. Jadinya 450.000 dikurangi 150.000, jadi beban iklan di debit sebesar 350.000 dan iklan dibayar di muka
dikredit sebesar 350.000. Jadi jumlah dari debit dan kreditnya ini masing-masing 3.360.000. Untuk selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk membuat neraca saldo setelah disesuaikan, kita mengambil data dari buku besar. Untuk yang pertama ada kas. Di buku besar tertulis bahwa kas ada pada debit sebesar 8.520.000. Perlengkapan 5.200.000. Sewa dibayar di muka sebesar 4 juta. Piutang usaha sebesar 1 juta di debit. Iklan dibayar di muka 100.000 di debit. Peralatan di debit sebesar 3.300.000. Akumulasi penyusunan peralatan di kredit sebesar 330.000. Utang usaha sebesar 800.000 di kredit. Gaji yang masih harus dibayar 150.000 di kredit. Modal sebesar 25 juta di kredit. Priv 1.500.000 di debit. Pendapatan 2.370.000 di kredit. Beban gaji 1.100.000 di debit. Beban perlengkapan di debit sebesar 800.000, beban internet 300.000 di debit, beban lain-lain di debit 150.000, beban penyusunan peralatan 330.000 di debit, beban sewa sebesar 2 juta di debit, beban iklan di debit juga sebesar 350.000. Jadi jumlahnya adalah 28.650.000. Pada neraca lajur, pertama kita harus mengisi kolom tabel neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Setelah diisi, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Yang pertama yaitu kas. Kas pada neraca saldo itu sebesar 8.520.000 di debit. Karena di jurnal penyesuaian tidak ada, maka hanya kita pindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 8.520.000. Nah, di neraca saldo di debit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan juga di debit. Kemudian perlengkapan di debit 6 juta pada neraca saldo dan di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 800.000. Karena pada neraca saldo di debit kemudian di jurnal penyesuaian di kredit, maka kita kurangkan, yaitu 6 juta dikurangi 800.000. Hasilnya 5.200.000 diisi ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan di debit. Sewa dibayar di muka pada neraca saldo di debit 6 juta dan pada jurnal penyesuaian di kredit 2 juta. Berarti kita kurangkan 6 juta dikurangi 2 juta, kemudian hasilnya 4 juta di debit. Terus piutang usaha di debit 1 juta dan di jurnal penyesuaian tidak ada, maka hanya kita pindahkan ke debit neraca saldo setelah disesuaikan. Iklan dibayar di muka di debit 450.000, di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 350.000. Berarti kita kurangkan 450.000 dikurangi 350.000, hasilnya 100.000 di debit. Peralatan di neraca saldo sebesar 3.300.000 dan di jurnal penyesuaian tidak ada, berarti kita hanya pindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 3.300.000 di debit. Berikutnya akumulasi penyusutan peralatan. Di jurnal penyesuaian sebesar 330.000 di kredit, maka hanya kita pindahkan sebesar 330.000 di kredit juga. Utang usaha pada neraca saldo 800.000 di kredit, kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada, makanya kita pindahkan juga di kredit 800.000. Gaji yang masih harus dibayar di neraca saldo tidak ada dan di jurnal penyesuaian di kredit 150.000. Jadi hanya kita pindahkan di kredit 150.000. Modal pada neraca saldo di kredit sebesar 25 juta, kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada, makanya kita pindahkan juga sebesar 25 juta di kredit. Prive pada neraca saldo 1.500.000, di
Di jurnal penyesuaian tidak ada, makanya kita pindahkan. Berikutnya pendapatan. Pendapatan di neraca saldo sebesar 2.370.000 dikredit. Di jurnal penyesuaian tidak ada, kita pindahkan saja. Beban gaji sebesar 950.000 didebit pada neraca saldo, kemudian pada jurnal penyesuaian didebit juga sebesar 150.000. Karena sama-sama debit, berarti kita tambahkan, hasilnya 1.100.000 didebit. Beban perlengkapan di neraca saldo tidak ada, di jurnal penyesuaian didebit sebesar 800.000, hanya dipindahkan. Beban internet di neraca saldo 300.000, di jurnal penyesuaian tidak ada, ini hanya dipindahkan, didebit juga 300.000. Beban lain-lain di neraca saldo 150.000, di jurnal penyesuaian tidak ada, berarti dipindahkan saja. Beban penyusutan di neraca saldo tidak ada, di jurnal penyesuaian didebit sebesar 330.000, ini hanya dipindahkan. Kemudian beban sewa. Beban sewa pada jurnal penyesuaian didebit sebesar 2 juta. Kemudian di neraca saldo kita tulis didebit sebesar 2 juta rupiah juga. Yang terakhir beban iklan. Beban iklan pada jurnal penyesuaian didebit sebesar 350.000. Kemudian di neraca saldo juga ditulis 350.000 pada debit. Lalu kita jumlahkan antara debit dan kredit. Hasilnya pada debit itu 28.650.000 dan pada kredit juga 28.650.000. Nomor awalan akun 1, 2, dan 3 itu termasuk akun real. Jadi hanya kita pindahkan apa adanya ke kolom tabel neraca. Kemudian selain nomor awalan akun 1 sampai 3 itu berarti akun nominal. Jadi kita isi ke kolom laba rugi. Karena nomor awalan akun 4 dan 5 itu termasuk akun nominal, maka harus dimasukkan ke tabel laba rugi. Yang pertama pendapatan. Pada neraca saldo setelah disesuaikan 2.370.000 dikredit, maka pada laporan laba rugi juga ditulis sebesar 2.370.000 dikredit. Kemudian beban gaji. Beban gaji sebesar 1.100.000 di debit. Selanjutnya beban perlengkapan ditulis di debit sebesar 800.000. Selanjutnya ada beban internet. Beban internet ditulis 300.000 pada debit. Selanjutnya ada beban lain-lain ditulis 150.000 di debit juga. Selanjutnya beban penyusutan peralatan sebesar 330.000 pada debit. Kemudian beban sewa sebesar 2 juta rupiah pada debit. Selanjutnya ada beban iklan sebesar 350.000 rupiah juga ditulis pada debit. Berarti hanya memindahkan yang di neraca saldo setelah disesuaikan ke tabel laba rugi. Setelah tabel terisi semua, selanjutnya kita jumlahkan. Pada kolom debit dijumlah menjadi 5.030.000. Kemudian pada kolom kredit juga dijumlah menjadi 5.030.000. Kemudian pada tabel neraca. Yang selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, kita akan memasukkan data pendapatan dan juga beban. Untuk pendapatannya sendiri yaitu 2.370.000 dan bebannya ada beban perlengkapan, beban gaji, beban internet, beban lain-lain, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban iklan. Untuk masing-masing jumlahnya adalah untuk beban perlengkapan sebesar 800.000,
beban gaji 1.100.000, beban internet 300.000, beban lain-lain 150.000, beban penyusutan peralatan 330.000, beban sewa 2 juta, dan beban iklan 350.000. Jadi untuk semua bebannya dijumlah menjadi 5.030.000. Jadi dalam kondisi ini perusahaan mengalami kerugian karena bebannya lebih banyak daripada pendapatan. Kemudian, ada laporan perubahan modal fotokopi Trimedia per 30 Agustus yang terdiri dari modal awal 25 juta, rugi 2.660.000, Prive 1.500.000, penambahan modal 4.160.000, dan modal akhir sebesar 20.840.000. Terakhir itu ada fotokopi Trimedia Neraca yaitu per 31 Agustus. Nah, di neraca ini ada aktiva dan pasiva. Di aktiva itu ada aktiva lancar. Di aktiva lancar ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan perlengkapan. Kas itu totalnya 8.520.000 dan piutang usaha itu ada 1 juta, sewa dibayar di muka itu ada 4 juta, iklan dibayar di muka itu ada 100.000 dan perlengkapan itu ada 5.200.000. Nah, dari aktiva lancar ini semuanya ditotali menjadi 18.820.000. Sedangkan di pasiva ada utang usaha dan utang gaji. Nah, utang usaha itu totalnya 800.000 dan utang gaji adalah 150.000. Jadi, dari total utang gaji dan usaha itu ada 950.000. Nah, kita kembali ke aktiva tetap. Di aktiva tetap itu ada peralatan, AKM peralatan. Di peralatan itu ada jumlahnya 3.300.000 dan AKM peralatan itu ada 330.000. Nah, dari peralatan dan AKM peralatan ini ditotalin menjadi 2.970.000. Dan kita ke pasiva. Di pasiva itu ada modalnya itu adalah modal pemilik. Jadi modal pemiliknya itu berjumlah 20.840.000. Nah, dari aktiva ini, dari keseluruhannya, dari aktiva lancar dan aktiva tetap itu semuanya ditotali menjadi 21.790.000. Sedangkan di pasiva sama seperti di aktiva juga, dari hutang usaha sampai ke modal itu dijumlahi semua menjadi satu, menjadi 21.790.000. Jadi total aktiva dan total pasiva itu sama.